Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Lestari akan menjelaskan mengenai strategi yang baik digunakan dalam perusahaan PT Mayora Indah Tbk untuk memenuhi ujian akhir semester sistem pengendalian manajemen. Jadi sebelum kita melangkah pembahasan strategi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sejarah dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk dan visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini merupakan perusahaan perseroan yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya itu berlokasi di Tangerang. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, di mana perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 Juli 1990. Adapun produksi dari perusahaan ini terbagi menjadi 6 divisi produk. Yang pertama ada biskuit, ada permen, ada wafer, coklat, kemudian ada makanan kesehatan, dan juga ada kopi. Nah, selanjutnya, adapun visi dan misi dari perusahaan ini, yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya, di mana konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added atau nilai tambah yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan tersebut berada. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada strategi. Strategi yang baik digunakan dalam PT Mayora Indah Tbk. Dalam penentuan strategi, ada beberapa hal yang perlu kita tinjau. Yang pertama, penentuan strategi dari segi produknya. Kemudian penentuan strategi dalam mengambil keputusan penetapan harga. Kemudian penentuan strategi dalam menentukan promosi apa yang langkah yang kita ambil dalam memasarkan produk tersebut. Kemudian selanjutnya strategi penentuan tempatnya. Jika ditinjau dari kajian teoritis, maka produk menurut Kotler dan Armstrong bahwasanya produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Kemudian harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Kemudian promosi menurut LAM BKK 2001, promosi itu adalah komunikasi oleh pemasar yang menginformasikan dan mengingatkan calon pembeli mengenai sebuah produk untuk mempengaruhi suatu pendapat atau memperoleh suatu respon. Jadi promosi ini sangat perlu diperhatikan strategi promosi yang akan digunakan karena promosi ini bagaimana suatu perusahaan menyampaikan produknya kepada konsumen. Selanjutnya tempat. Menurut Lupioadi bahwasanya lokasi merupakan keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Jadi penetapan tempat untuk memasarkan produk ini sangat penting karena produk perlu dipasarkan sesuai di mana konsumen membutuhkan produk tersebut. Artinya produk itu harus dipasarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini dalam penerapan strategi perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk telah saya jelaskan tadi bahwasanya ada 6 divisi produk dalam PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama itu ada biskuit, ada permen atau kembang gula, ada wafer, coklat, kopi, dan ada makanan kesehatan. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini perlu kreatif dalam menciptakan produk-produk baru ke depannya. Walaupun produknya itu terbagi menjadi 6 divisi, ini menjadi peluang di mana PT Mayora Indah Tbk dapat berinovasi terhadap menciptakan produk baru.
Nah, selanjutnya, dalam penentuan harga, PT Mayora Ini Tbk ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Kemudian yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan, biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Kemudian, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Jadi dalam penentuan harga ini kita juga perlu memperhatikan harga saat melakukan promosi. Itu dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menetapkan harga. Kemudian selanjutnya, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Nah, selanjutnya kita ke promosi. Adapun promosi yang perlu lakukan pada PT Mayora Indah Tbk ini yang pertama itu melalui media. Yang pertama berita acara, kemudian video, kemudian foto dan iklan, ataupun promosi dapat dilakukan dalam bentuk media cetak dan media sosial. Karena promosi ini atau dalam pemasaran produk itu sangatlah menjadi hal yang penting. Karena dengan adanya promosi, maka produk itu bisa tersampaikan kepada konsumen. Nah, selanjutnya dari segi tempat. Dalam meningkatkan penjualan produksinya, PT Mayora Indah Tbk ini memasarkan suatu produknya lewat sebuah perantara. Jadi, PT Mayora Indah Tbk ini memasarkan produknya lewat perantara seperti misalnya pada produk makanan kesehatan. Di situ ada Energen. Nah, salah satu perantara dari PT Mayora Indah Tbk ini adalah misalnya rumah sakit. Energen ini merupakan makanan kesehatan yang dapat dikonsumsi oleh orang-orang sakit yang ada dalam rumah sakit tersebut. Jadi, rumah sakit tersebut itu bisa menjadi perantara dari PT Mayora Indah Tbk ini untuk menyampaikan produknya. Nah, ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan oleh PT Mayora Indah Tbk, di mana mulai dari strategi produknya, strategi harganya, strategi promosi, dan strategi tempatnya. Karena dalam strategi produk itu saya katakan bahwasanya perlu meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan produk-produk yang lebih diminati dan dibutuhkan oleh konsumen kita atau konsumen dari Mayora Indah Tbk tersebut. Kemudian dalam penetapan harga. Nah, dalam penetapan harga yang perlu kita juga perhatikan di sini adalah di mana kualitas dari produk tersebut harus sebanding dengan harga yang kita tetapkan. Karena jangan sampai kualitas produk yang kita ciptakan itu kualitasnya kurang, tetapi harganya ternyata kita berikan harga yang tinggi, maka konsumen itu akan berpikir negatif terhadap produk yang kita ciptakan. Begitupun dalam proses promosinya, itu perlu promosi yang atau pemasaran yang baik digunakan dalam PT Mayora Indah Tbk tersebut karena dilihat dari produknya itu mempunyai 6 divisi, jadi promosinya pun harus lebih maksimal lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.